Jadi mungkin paling tepat itu kabinet separuh Jokowi, separuh Prabowo. Karena pembentukan kabinet itu sudah sangat jelas diisi oleh berbagai pihak, dari pihak geng Solo, dan dari orang-orang terbaik yang memang dipilih oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan kampanye-kampanye yang selama bukan hanya Pilpres kemarin, tapi sejak cita-cita Prabowo masih muda, pasca 98 masuk ke gelanggang politik, itu memang intensif menyuarakan kemandirian bangsa, persatuan nasional, kemandirian energi. Itu sesuatu yang bukan janji yang muncul pada 2014 atau 2019, tapi bergulir sampai pada akumulasi takdir politik menghadirkan ada perkawinan paksa antara komposisi kabinet yang disebut tadi, separuh Jokowi dan separuh Prabowo. Nah, kalau dalam konteks ini kita mau nilai, maka saya mencoba mengambil posisi kawan-kawan yang memang direkrut dari orang-orang otentik, sumber daya manusia yang profesional, atau keputusan politik moral yang memang benar-benar merekrut orang yang dekat dengan Prabowo, kita agak susah untuk menilai, Bang. Agak susah. Mereka sangat solid, sangat sungguh-sungguh bekerja, tetapi karena di dalam kabinet atau perahu itu masih ada peninggalan dari loyalis Jokowi, sehingga ketika ditanya bagaimana dengan kinerja kabinet ini, saya setuju dengan pendapat publik. Semua akan mengatakan bahwa bukan kinerja saja, masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Dimulai dari Gibran, saya sebut saja mungkin Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, juga yang paling banyak disoroti publik misal Erick Thohir, Projo juga Budi Ari, dan lain-lain yang mereka sebut di berbagai kanal media sosial sebagai komplotan atau geng Solo. Nah, tinggal kita mau bedah malam ini. Kalau saya diajak berbicara dari kelompok yang memang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan dengan cita-cita membangun Indonesia dalam visi Pak Prabowo, saya tidak mau mengevaluasi mereka. Dan publik dalam posisi yang demikian. Tetapi kalau namanya geng Solo yang memang diselundupkan di dalam komposisi kabinet, bukan saja kinerja, sumber masalah. Sumber masalah yang menyebabkan ada semacam penyelundupan dan jebakan di dalam ruang bernegara, di mana para geng Solo yang ada dalam struktur kabinet itu berusaha untuk terus-menerus mengarahkan Prabowo agar agar gagal dengan visi dan misinya. Itu bisa kita lihat, Bang Karni. Misal dalam yang tadi disebut di awal, soal pagar laut. Bagaimana perintah yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi hambatan itu justru datang dari geng Solo. Kelompok loyalis Jokowi. Misal Menteri Kelautan, itu tampak disoroti. Misal vakumnya tokoh komandan utama desentralisasi atau Depdagri, Pak Tito Karnavian, nyaris tidak menunjukkan reaksi kepatuhan terhadap keinginan dan kesungguhan dari sikap Pak Prabowo Subianto. Jadi ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Kalau kita mau evaluasi, misal disebut kabinet Jokowi pada waktu-waktu sebelumnya, maka ruang objektivitas itu lebih mengarah kepada satu komposisi organisasi di pusat kekuasaan yang dialamatkan kepada komando khusus atau komando full Jokowi. Tapi kalau sekarang ini agak susah. Dicemari, dikotori, distorsi. Kata kabinet itu terdiri dari dua kata yang saling berhadap-hadapan, walaupun terlihat senyap, tapi tampak jelas
saling berbenturan antara Pak Prabowo di satu sisi dengan sahabat-sahabat kami yang mungkin punya semangat reformasi, kawan-kawan yang profesional, itu berdiri di sana sungguh-sungguh ingin menjalankan cita-cita, misi, keinginan, ketulusan Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi hambatannya, saya kembali lagi, datang dari kubu Pak Jokowi, geng Solo. Ini satu realitas politik yang tidak bisa dinafikan. Jadi saya persingkat sedikit tadi di awal, tidak bisa disebut kabinet Prabowo dan kabinet Jokowi. Itu sebagai pengantar. Masuk kepada pemahaman soal positioning kabinet yang diharapkan bekerja kepada rakyat, ini bisa dilihat dari berbagai dimensi. Misalnya dari perspektif kehadiran partai politik dengan keterwakilan di DPR, sampai hari ini belum ada rekomendasi. Belum ada satu partai politik mengeluarkan satu pandangan tertulis, statement terbuka, yang bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik melalui satu kesimpulan yang objektif. Apakah kabinet Pak Prabowo ini sudah bekerja maksimal di 100 hari ini sehingga memberi harapan kabinet ini dipertahankan atau nanti diresafel? Nyaris tidak ada. Padahal di luar partai politik kita sebagai rakyat sudah sangat terang menghendaki sikap tegas, keyakinan yang kuat dari partai-partai koalisi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto untuk sisa 3 bulan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, yang disampaikan Pak Prabowo, kasih waktu 3 bulan. Kami berharap dari waktu sekarang, jangan menunggu lagi. Orang-orang yang saya sebutkan namanya, itu berani di non-job saja. Karena hampir semua itu memberi isyarat yang kuat. Sebenarnya mereka mau mundur. Cuma kalau mereka mundur nanti dianggap pembangkangan terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat gelagat dari Budi Ari dan kawan-kawan itu, sebenarnya cepat ditangkap oleh Pak Prabowo untuk mempercepat reshuffle kabinet. Dengan mengambil posisi diamnya partai politik, itu syarat yang kuat. Mereka tidak bisa memberi laporan apapun yang berhasil dan apa yang gagal. Masih kepada komposisi. Ya, kembali lagi bersama saya yang mengulas sekilas politik. Salam inspirasi dan salam NKRI harga mati. Ya, seperti biasa kita akan mengulas komentar-komentar pada netizen yang menanggapi video yang barusan kita tonton. Ya, kita mulai dari Cornelis. Gibran wajib mundur karena tidak memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin bangsa yang sebesar ini. Benar soal pagar laut, pemerintah presiden sekaligus panglima tertinggi TNI Menteri yang kecil dari Solo membangkang terhadap presiden. Menteri KKP melawan pemerintah Presiden Prabowo sekaligus panglima tertinggi TNI nyata pembangkang. Itulah gerakan 30S PKI terus berusaha menggulingkan pemerintahan jahatnya gerakan 30 PKI, operasinya dengan senyap dari PKI. Jika merasa tidak punya kapasitas, masih di bawah standar anak SMP, lebih baik ya mundur. Ini yang dimaksud Gibran ya. Ya, kita lanjut lagi. Saya mohon Bapak Presiden Pak Prabowo tolong ganti wapresnya secepatnya dengan orang yang cerdas, yaitu Bapak Anies Baswedan sebelum terlambat, agar rakyatnya bisa tentram dan damai. Bukti kepada kitab suci Al-Quran milik orang Islam, siapapun yang memiliki pemimpin yang bukan ahlinya, maka dia pun akan ikut menanggung dosa-dosa.
yang dilakukan oleh pemimpin yang dipilihnya di dunia dan di akhirat kelak. Kini terbukti menempatkan anak kecil tolol saja dijadikan wapres. Walau kita masih beruntung, presidennya sangat bagus dan berani bersih-bersih hasil di kekuasaan pemerintah masa lalu. Pak Presiden, tolong perbaiki pemerintahan Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Simbolnya burung Garuda Pancasila. Jika Bapak Prabowo ingin bekerja untuk rakyat, bongkar struktural kabinet Bapak, ganti Orde Jokowi. Pakai gunakan hak prerogatif Bapak, selalu presiden penuh dari rakyat Bapak. Bukan selalu ya guys, ini selaku, salah baca tadi. Ya, kita lanjut lagi. Dari komentar Ayuwarini. Singkirkan segala ancaman, tantangan, gangguan, hambatan di tubuh Kim. Segerakan, maka pembangunan perbaikan kehidupan NKRI bisa diharapkan segera terwujud. Usir para perusak dari Kim. Bukan perusak ya, ini maksudnya perusak. Sehatkan tubuh NKRI disebab perilaku yang bertentangan dengan tujuan berdirinya, majunya, sejahteranya rakyat makin jauh tak bisa diwujudkan. Yang jelas kata Bung Karno, nggak butuh bangsa asing. Ini bangsa asing apa bangsa asing ya? Betul tuh, geng Solo menghambat pemerintah Prabowo, dengarkan tuh Uni Irma. Gibran senyap menghanyutkan hati-hati lengah 100% ko. Yang paling tepat, mulut Faisal Assegaf. Diam atau semoga membisu baru Indonesia aman, tentram, dan anyam. Tidak ilmu, wawasan, ijazah palsu. Ya, kita lanjut lagi. Ayo jangan omong-omong doang, cepat maksulkan Gibran. Makzulkan segera Gibran, tukang ngibul, songong, otak ngeras kok jadi wapres dari hasil menipu. Pak Prabowo punya wapres yang tidak pantas, banyak anak muda yang cerdas, pintar. Mas Gibran lanjutkan, ini bukan pengamat, tapi biang kerok perusak bangsa. Usir nyaman dari Indonesia. Singkirkan geng Solo biar Pak Prabowo nyaman memimpin Republik Indonesia. Ya, kita lanjut lagi dengan komentar Aseh. Untuk apa jadi wapres nggak bisa kerja seperti Gibran? Hanya ingin kekuasaan dari MK dan Jokowi, pengkhianat. Bangsa dan partai dan korupsi di dunia harus diproses. Ngomong ala lagi Irma Jokowi, Gibran itu lagi nggak ada habisnya, nggak ada wacana, laini bosan cukup Irma. Jijik lihat perempuan yang bernama Irma. Irma kasihan deh loh, Gibran pidato parah-parah dan gak ada urat malu sama dengan Bok. Bapaknya ajak Mulyono Jokowi buat anaknya terlalu ambisi, tapi otak anaknya gak berisi.
bakalan rusak negeri ini. Geng Solo bikin bangsa negara kacau balau. Oke teman-teman, sekian dulu komentar yang kita baca untuk hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.